Singapura dari awal sangat menyadari Singapura itu negara kota yang tidak punya apa-apa. Kekuatan Singapura adalah di bidang jasa. Jadi penegakan hukum membuat aturan main itu sangat clear di Singapura. Itu yang membuat di penghalangan pengusaha di Singapura, mereka itu kepercayaannya rileks untuk bekerja. Perizinan itu sakral. Itu yang membuat mengapa semua orang sekarang mau berinvestasi di Singapura. Janji yang sudah disampaikan oleh pejabat Singapura pasti akan dilaksanakan. Tidak mungkin diubah di tengah jalan. Indonesia itu butuh pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil. Dan tidak perlu didikotomikan. Ternyata kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, tetapi seberapa banyak sumber daya manusia berkualitas yang ada pada negara itu. Dan itulah Singapura. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bukan The Comment. Ini namanya To The Point aja. Bersama saya Gaib Martusigit dan saya didamping oleh Mas Pung Purwanto. Tamu kita kali ini spesial. Kita nggak hanya akan membahas buku, tapi kita akan membahas satu hal yang lain. Sebuah negara yang bernama Singapura. Negara kecil, bertetangga dengan Indonesia, tapi kemajuannya luar biasa. Ada banyak pertanyaan ketika kita mau bahas ini. Tanya dong, kenapa Singapura bisa lebih maju dari kita? Bahkan dia tidak punya sumber daya. Dan kita sudah kedatangan tamu. Saya Mas, tamunya Mas? Mas Suryo Pratomo. Atau biasa dipanggil Mas Tommy. Beliau adalah Duta Besar Indonesia untuk Singapura 2020 hingga 2025. Genap 5 tahun. 5 tahun pas ya? Udah kayak presiden ya? Apa kabar Mas? Baik. Mas, saya sebelum kita mulai yang lain langsung saya tanya nih biar hooknya dapat. Kenapa Singapura bisa lebih maju dari kita? Ya karena memang banyak orang mengatakan keberhasilan Singapura itu seperti dongeng. Karena memang dari tahun 1965 ketika mereka merdeka, dalam waktu 50 tahun mereka bisa dari negara dunia ketiga menjadi negara maju. Jadi from third to first itu dalam waktu 50 tahun. Lalu orang bertanya, apa yang membuat Singapura bisa menjadi negara yang sukses? Itu yang kemudian seakan-akan menjadi cerita dongeng. Tetapi kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh ahli ekonomi Amerika Serikat, Jeffrey Sachs, ya, yang membuat Singapura itu sukses karena dua hal. Yang pertama adalah mereka mempunyai arah kebijakan yang jelas, jangka panjang, yang dilakukan dan dijalankan secara konsisten. Dan yang kedua adalah mereka berhasil melakukan transformasi institusi. Jadi pembangunan institusi di Singapura itu dimulai oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Itu betul-betul memberikan fondasi yang sangat kuat. Yang kemudian banyak orang, bahkan mungkin orang Singapura sendiri, mereka tidak menyangka bahwa Singapura yang tahun 65 pertama kali merdeka, bahkan menyatakan kemerdekaan dengan air mata. Karena Perdana Menteri Lee Kuan Yew khawatir akan masa depannya. Tadi yang disampaikan bahwa Singapura negara yang tidak punya apa-apa, negara kecil, apakah mampu bisa bertahan? Negara yang tidak bahkan punya air, ya kan kita masih ingat dulu mereka sampai meminta-minta, ya kan memohon kepada Johor untuk bisa mensuplai kebutuhan air mereka gitu. Sekarang tiba-tiba menjadi sebuah negara yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri dalam kebutuhan airnya. Sehingga kemudian itu yang selalu dikatakan, ternyata kemajuan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, tetapi seberapa banyak sumber daya manusia berkualitas yang ada pada negara itu. Dan itulah Singapura. Jadi merinding saya denger. Tapi di Singapura nggak ada pilkada kan Mas? Ada pemilu, mereka punya pemilu kan. Kalau pilkada mereka tidak punya, karena mereka kan
bukan negara dalam konteks seperti Indonesia. Kita kan negara karena memang wilayahnya luas. Sehingga kemudian ada yang namanya provinsi, ada yang namanya kabupaten, ada kota madya. Singapura kan negara kota. Dia hanya kota. Negaranya itu kota. Karena itu mereka tidak punya pemilihan. Yang ada pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan pemilihan perdana menteri. Untuk anggota parlemen juga ada pemilihan. Jadi hanya itu yang mereka lakukan dan itu mereka lakukan setiap maksimum 5 tahun. Tetapi karena mereka menggunakan sistem parlementer, Perdana Menteri boleh menyatakan kapan saja untuk membubarkan parlemen dan menetapkan pemilihan umum ketika mereka mempunyai potensi untuk bisa memperpanjang masa pemerintahannya. Karena itu di Singapura pemilihan umum Singapura akan dilakukan maksimum 5 tahun, tetapi bisa dilakukan di antara 5 tahun itu tergantung Perdana Menteri kapan akan menetapkannya. Jadi kayak Pemkot Depok dong ya. Sebetulnya kalau dilihat sebagai ukuran wilayah, kan Singapura itu ukurannya seperti Jakarta. Iya. Ya, persis seperti Jakarta. Mereka hanya lebih besar sedikit, sekitar 100 km persegi. Tetapi ukurannya seperti Jakarta. Tapi jumlah penduduknya hanya setengah Jakarta. Sekitar Jadi mereka 6 juta, sebetulnya betul-betul negara kota. Karena itu ketika pertama kali kita masih ingat Pak Habibie menyebut Singapura sebagai Red Dot. Ya. Dan kemudian sempat orang Singapura merasa tersinggung. Tetapi sekarang istilah Red Dot itu dijadikan brandingnya Singapura. Bahwa kami adalah Red Dot. Bahkan kami ya negara kecil, ya, tetapi kembali lagi keberhasilan mereka untuk menjadi negara maju. Bayangkan negara dengan pendapatan per kapita $100.000 Amerika Serikat. Mereka sekarang negara yang paling makmur di dunia. Ya, sekali lagi mereka 98% kebutuhan pokoknya tergantung dari impor. Tetapi mereka bisa survive. Tetapi yang poin yang terakhir tadi yang ditanyakan soal air, yang tadi saya jelaskan soal air, negara yang tadinya tidak punya air, tetapi dengan kemampuan riset, kemampuan teknologi, dan pengetahuan yang dimiliki, Singapura sekarang bisa mengekspor air. Hanya dari air tada hujan, dan desalinasi dari air laut menjadi air tawar. Berarti dengan teknologi ya? Dengan teknologi lagi. Oke. Dan Dia bisa ekspor minyak juga loh. Oh, iya. Jangan cuma air, dia punya kilang. Negara yang minyaknya banyak justru kilangnya tertatih-tatih. Jadi Berarti memang, iya. Artinya kan tadi ada kuncinya di satu SDM, yang kedua pembangunan institusi yang berhasil. betul. Nah, kalau melihat, ya kalau dibandingkan dengan Indonesia pasti beda lah ya. Karena Indonesia negaranya besar, mungkin agak berbeda urusan dengan politiknya. Tapi kalau di Singapura kan mungkin stabilitas politiknya agak memang sudah bisa ditakar gitu, Mas. Ya, Apakah memang ada pengaruh itu juga? Singapura kan sebetulnya sekali lagi negara yang baru 60 tahun merdeka. Iya. Baru tahun lalu mereka merayakan Lebih muda mereka daripada lebih kita. 20 tahun lebih muda dari Indonesia. Iya. Sekali lagi ketika mereka pertama kali merdeka kan sama dengan masyarakat di Riau. Pendapatan per kapitanya juga hanya sekitar $200-300 per kapita ketika itu. Tetapi kemudian ketika menetapkan arah pembangunan yang coba pertama kali ditanamkan oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew, kalau kita lihat sejarahnya Singapura, adalah nomor satu harus punya confidence. Karena itu ketika pidato pertama sebagai Perdana Menteri, beliau sampaikan bahwa kita memang sekarang baru merdeka. Dan kita dalam tahun 65, kalau kita ingat dan kita lihat Singapura, dan dilihat dari foto-fotonya, mereka itu kan kumuh. Sekarang yang kita katakan sebagai kawasan sungai Singapura, ya Singapura River yang dekat MBS itu kan dulu sebetulnya pusat kemiskinan. Karena orang dari mainland China datang ke Singapura, mereka tidur di atas kapal-kapal di situ. Dan di situ tempat yang kumuh. Tetapi kemudian pidato pertama yang disampaikan oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew adalah, kita jangan kecil hati,
dalam 10 tahun kita akan buat Singapura sebagai kota metropolitan.